Bismillahirrahmanirrahim. Lastu khairu minkum wa lastu bi ahsana minkum. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan. Tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal istifadah wa tamasuk bi kitabillah wa sunnah hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan lagi mudarasah kita dengan mengkaji kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan muqaddimah, kita sudah sedikit menjelaskan, sudah membahas pembahasan tentang muqaddimah dari ilmu fiqih. Kita sudah membahas tentang definisi dari ilmu fiqih atau yang biasanya yang sering kita sebut dengan al-mabadi al-asyarah, pembukaan 10 pembukaan. Telah kita jelaskan yang dimana di dalamnya ada definisi dari ilmu fiqih, tujuan kita mempelajari ilmu fiqih, lalu siapa yang pertama kali mencetus ilmu fiqih dan lain segala macamnya. Lalu kita juga sudah menjelaskan tentang musannif, penulisnya siapa. Lalu juga kita sudah menjelaskan juga kenapa kita perlu belajar fikih mazhab seperti itu. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan yang baru. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumina fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini penulis Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala menulis karangannya dengan memulai dengan basmalah. Ya. Jadi musannif atau penulis menulis karangannya dengan memulai bacaan basmalah. Yang pertama iktidaan bi kitabillahi taala. Ya, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Yang dimana didapati bahwasanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, musannif atau penulis juga iktidaan bihadiyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mengikuti sunnah dan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis suatu risalah, surat ke Raja Heraklius, yang dimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis atau memulai suratnya atau risalahnya dengan basmalah. Dan begitu juga yang ketiga, ada hadis dari atau asar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta wa fi riwayatin ajzam, yang artinya kullu amrin zibalin, segala perkara, zibalin yang itu mengandung pengaruh atau yang mempunyai kedudukan. Kullu amrin zibalin, segala sesuatu yang dimana tidak dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, yang artinya terpotong. Maksudnya terpotong di sini adalah naqisul barakah atau qalilur barakah, terpotong atau sedikit berkahnya. Dalam artian ketika kita dapati ada suatu perkara yang mana perkara itu penting, lalu tidak kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya kurang. Oleh karena itulah penulis ini yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala menulis karangannya dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu juga al-adat atau kebiasaan ulama Hadramaut ketika memulai atau ketika masuk pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim, biasanya beliau akan membahas
secara panjang lebar pembahasan tentang basmalah tergantung apa subnya, tergantung tentang judul atau tema yang disampaikan. Misalnya basmalah, ketika kita membahas tentang fikih berarti akan membahas tentang hukum-hukum syara. Ketika ilmu nahwu, maka para ulama Hadramaut akan menjelaskan tentang i'rab yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu seterusnya. Karena di sini kita lagi mengkaji atau lagi membahas kitab fikih, maka kita akan membahas hukum basmalah yang terkait dengan hukum syara yang ada 5. Kapan basmalah dikatakan wajib, kapan basmalah dikatakan mandub atau sunnah, kapan basmalah dikatakan mubah, kapan basmalah dikatakan makruh, dan kapan basmalah dikatakan haram. Jadi yang pertama, basmalah dikatakan wajib. Basmalah dikatakan wajib ketika sesuatu itu diwajibkan oleh syariat. Jadi kalau ada sesuatu yang telah diwajibkan oleh syariat, maka hukum mendatangkan basmalah hukumnya wajib. Seperti contohnya di mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya hukum mendatangkan basmalah di surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Entah sholatnya sendiri, entah sholatnya berjamaah, entah laki-laki, entah perempuan, entah jahar, entah keras bacaannya, atau secara sir atau lirih, ala kulli hal yang penting hukum membaca basmalah di sholat ketika bacaan Al-Fatihah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nanti ketika misalnya kita mengkaji kitab Safinatun Najah akan dijelaskan salah satu syarat sahnya membaca Al-Fatihah, akan disebutkan salah satu syaratnya harus mendatangkan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Karena bagi barang siapa yang tidak mendatangkan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka kita katakan menurut pendapat mazhab Syafi'i hukum sholatnya tidak sah. Tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan basmalah kita katakan hukumnya sunnah atau istihbab, yaitu ketika kembali ke hadis yang pertama tadi, yaitu kullu amrin zibalin, segala perkara yang itu ada nilainya, segala sesuatu yang sunnah, maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa? Seperti misalnya nih ketika kita mengkaji atau ketika kita lagi belajar, maka hendaknya disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika kita mau membaca Al-Quran, maka disunahkan juga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau apa lagi, Pak? Atau misalnya menulis suatu risalah atau menulis suatu kitab, maka hendaknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukum sunnah. Lalu hukum mubah. Hukum mubah itu kapan dikatakan basmalah, mendatangkan basmalah hukumnya mubah? Ketika tidak ada tuntunan dari syariat. Jadi kalau tidak ada tuntunan dari syariat agar kita melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu hukumnya mubah. Seperti misalnya kita mau ambil HP, kita megang HP, lalu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah, mubah mengambilnya. Tapi karena kita di sini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan basmalah merupakan bagian dari zikir, maka pahalanya pahala mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya ketika kita mau memindahkan kasur atau memindahkan barang dari ruang tamu misalnya atau ke kamar kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ini hukumnya mubah. Mubah karena memindahkannya, tapi ketika kita berzikir mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka mendapatkan pahala. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, basmalah dikatakan makruh. Kapan basmalah dikatakan makruh? Ketika syariat memakruhkan hukum tersebut. Dan makruh di sini, Pak, dua, ada makruh li zatihi dan ada makruh lil arid. Makruh li zatihi itu maksudnya memang perbuatan tadi asalnya memang makruh, memang asalnya makruh. Kalau makruh lil arid asalnya tidak makruh, tapi karena ada sesuatu dia melakukan kemakruhan tadi, maka jadilah hukumnya makruh. Seperti apa contoh dari makruh lil arid? Contohnya misalnya, atau makruh yang itu bukan pada asalnya. Contohnya ketika kita lagi makan bawang merah misalnya, makan bawang merah. Atau kata para ulama, makan sesuatu yang dimana itu akan menimbulkan bau.
Makannya makruh enggak, Pak? Makannya makruh enggak? Tidak makruh, mubah, hukumnya boleh. Tapi yang membuat makruhnya apanya? Makan bawangnya itu. Bawangnya itu. Kenapa dimakruhkan? Ilatnya, alasannya kata para ulama, karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap bagi orang yang mau sholat, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita makan bawang atau makan jengkol lah, makan jengkol atau apa yang bau tuh? Petai, petai. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak makruh hukumnya. Kenapa tidak makruh? Karena makruhnya bukan makruh pada asalnya. Asalnya bukan makruh. Makruhnya itu karena ada unsur yang lain, yaitu makan bawangnya tadi, seperti itu. Lalu bagaimana contoh dari makruh li zatihi atau makruh yang memang asalnya makruh? Seperti misalnya menurut mazhab Syafi'i, ketika seseorang mau mencabut uban. Mencabut uban itu menurut mazhab kita hukumnya makruh. Jadi kalau ada nih bapak suruh istrinya atau suruh anak gadisnya mencabut ubannya, lalu bapak bilang kita mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nanti dia akan mendapatkan yartakibu bimakruhaini. Dia akan mendapatkan dua kemakruhan. Makruh pertama karena mencabut uban, dan makruh kedua karena dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi contohnya lagi tuh. Misalnya menurut mazhab Syafi'i, melihat kemaluan tanpa hajat. Melihat kemaluan tanpa hajat ini hukumnya juga makruh. Makruh. Kita mau lihat kemaluan kita. Misal contoh nih, tapi mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya makruh. Jadi dia nanti akan mendapatkan dua kemakruhan. Makruh pertama karena dia telah melihat kemaluannya tanpa hajat. Yang kedua karena dia mengucapkan bismillah bukan pada tempatnya atau di tempat yang makruh tadi. Itu contoh dari hukum makruh. Sekarang yang contoh terakhir, yang hukum terakhir, yaitu haram. Kapan basmalah, kapan bismillahirrahmanirrahim dihukumi haram? Ketika syariat menjadikan suatu hukum itu hukum haram, tapi haramnya haram li zatihi, bukan haram lil arid. Ya, haram lil arid itu bagaimana contohnya? Yaitu misalnya nih Pak, misalnya ketika seseorang mau berwudu, tapi wudunya menggunakan air maghsub atau air curian, atau kalau bahasa pondok tuh air gosok, betul enggak? Air gosok atau air curian. Ini mau berwudu nih, kan kebetulan kita di rumah tak punya air, maka pergi ke warung. Kebetulan tak ada makcik di warung tuh. Tak ada makcik, diambil dia tuh air tuh, dilarikan dia, dicuri dia, lalu dia berwudu dengan menggunakan air curian tadi. Lalu dia ketika dia mau berwudu, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena haramnya bukan haram li zatihi, tapi haram lil arid. Ya, haram lil arid. Dia haramnya itu dia dihukumi berdosa karena mencuri air. Mencuri air itu yang berdosa. Tapi mengucapkan basmalah dia tidak diharamkan. Seperti itu. Adapun haram li zatihi, haram yang karena perbuatannya, asal perbuatannya diharamkan. Misalnya seperti apa? Seperti dia minum khamar. Dia minum khamar, minum yang memabukkan. Tahu dia itu mabuk, tapi dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia mau mabuk dia nih, tapi ketika dia mau minum ingat Allah. Wah, aku ingat Allah nih. Mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia dapat pahalanya, tak dapat seperti itu. Tak ada macam gitu ya. Itu nanti dia akan mendapatkan dua dosa tuh. Dua dosa. Dosa pertama karena dia telah meminum khamar, yang mana khamar tadi itu merupakan salah satu dosa. Dan yang kedua karena dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bukan pada tempatnya, yaitu pada tempat yang haram. Atau contohnya lagi, misalnya ada seorang pemuda dan pemudi dimabuk cinta, akhirnya dia nekat mau melakukan perbuatan zina, atau bahasanya kalau bahasa Ustaz Abdul Somad tuh mencoblos sebelum hari H. Mencoblos sebelum hari H, pemuda-pemudi ini tadi gitu. Tapi ketika dia melakukan zina, na'udzubillah, ketika dia mau melakukan zina ini ingat Allah dia. Ingat Allah. Wah, Allah ini kan melihat kita sekarang. Bagaimana kalau kita mulai dengan bismillah? Mulai dengan bismillah deh. Dosa deh seperti ini. Dosanya dua. Double dosanya. Dosa pertama karena dia telah berzina.
yang mana itu termasuk kabair atau dosa besar. Yang kedua karena dia telah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bukan pada tempatnya, malah diucapkan di tempat yang haram. Nah, jadi di sini penulis Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala menulis karangannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu setelah musannif atau penulis memulai karyanya dengan bismillahirrahmanirrahim, beliau langsung menulis setelahnya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini alhamdulillahirabbil alamin pun bukan begitu saja penulis menulis seperti ini. Ini ada contohnya. Contoh yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai bismillahirrahmanirrahim lalu dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ada iktidaan bisunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah dan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu juga ada hadisnya kullu amrin atau kullu kalamin la yubda bil hamdalah, segala perkataan la yubda bil hamdalah, tidak dimulai dengan mengucapkan hamdalah, bahwa aqta, maka akan kurang keberkahannya. Maka sehendaknya seyogyanya bagi kita ketika kita memulai sesuatu, yang pertama kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim lalu dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kata para ulama, basmalah di sini itu muqaddimahnya atau pembukaannya namanya pembukaan hakiki, namanya ibtidak hakiki, pembukaan hakiki. Lalu alhamdulillah ini adalah pembukaan idhafi atau tambahan. Lalu alhamdulillah pun juga punya hukum. Basmalah punya hukum, hamdalah pun juga punya hukum. Kalau kita berbicara hukum berarti nanti kembali ke hukum syarak. Kapan dia wajib, kapan dia sunnah, kapan dia makruh, dan kapan dia haram. Ustadz, kok hamdalah tidak ada hukum mubah? Kok tadi tidak disebutkan hukum mubah? Nah, kenapa? Nanti akan kita jelaskan nanti setelah ini. Baik. Kapan hamdalah dikatakan hukumnya wajib? Kapan hamdalah dikatakan hukumnya wajib? Yaitu ketika seorang khatib mau menyampaikan khutbah Jumat. Ya, nanti kita akan masuk pembahasan tentang syarat-syarat sahnya khutbah Jumat, ada 5. Salah satunya hamdalah. Harus ada alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada seorang khatib khutbah Jumat tidak dimulai, tidak ada alhamdulillahnya, maka khutbah Jumatnya kita katakan tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena hukum hamdalah pada kasus khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hukum sunnah. Kapan hamdalah dikatakan sunnah? Kita katakan ketika segala perkara atau fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Jadi Pak, kita ini dituntut, disunnahkan ketika di setiap keadaan, apalagi kalau kita dapati ada kenikmatan, ya kan, kenikmatan dan segala macamnya, maka hendaklah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena itu hukumnya sunnah. Lalu makruh kita tinggalkan dulu, hukumnya haram. Nah, kapan dikatakan haram? Yaitu ketika dia telah melakukan perbuatan haram lalu dia mendatangkan alhamdulillahirabbil alamin. Contoh tadi kan misalnya dia berzina tadi nih. Dia berzina. Haram kan hukumnya? Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika selesai zina, lalu dia ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Senang dia, senang lega. Dosanya tuh senang dia. Lalu dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini dosa hukumnya, dosa. 3 dosa nanti itu, 3 dosa. Dosa mengucapkan bismillah, dosa melakukan zina, dan yang ketiga dosa mengucapkan hamdalah ketika setelah zina. Tuh. Lalu kenapa tidak didatangkan hukum mubah? Kenapa tidak datang hukum mubah? Karena ada kaidah. Kaidahnya berbunyi, idza kana asluhus sunnah fala ta'ti bihi al-ibahah. Ya. Jadi katanya idza kana asluhus sunnah, kalau hukum asalnya telah dikatakan sunnah, fala ya'ti bihi al-ibahah, maka hukum ibahah atau hukum kebolehan tidak akan didatangkan lagi.
Karena hukum hamdalah di sini, hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asal dari hamdalah ini adalah sunnah, maka tidak akan tergambarkan, tidak akan ada hukum mubah. Kenapa? Karena hukum asalnya sunnah. Kalau sudah hukum asalnya sunnah, maka fala ta'ti bihi al-ibaha, maka tidak akan ada hukum ibaha. Begitu kata fuqaha kita rahimahumullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, alif lam, ini ada alif lam di alhamdu di sini. Ini kalau kita baca di ilmu nahwi ma'rifah itu ada dia lil ahdi sama lil istighraq. Ini maksud alhamdulillah ini lil istighraq. Maksudnya apa? Kalau alif lam itu kita katakan lil istighraq, itu yasluh, boleh kita ganti alif lamnya dengan kullu. Kullu hamdin lillah, seakan-akan kita mengatakan segala pujian gitu maksudnya. Jadi istighraq itu mencakup keseluruhan. Kullu hamdin, segala pujian, lillah, lam di sini lil istihqaq atau litamlik, kepunyaan. Jadi seakan-akan kita mengatakan segala pujian yang telah kuucapkan ini semata-mata hanya diperuntukkan buat Allah Subhanahu wa taala. Kullu hamdin lillahi, istihqaq lillahi, tamluk tamlikul lillahi, dan segala macamnya. Seperti itu kurang lebih. Sama innal hamda, ada alif lam di situ, itu artinya bisa kita katakan inna kulla hamdin, seperti itu. Karena kalau dia lil istighraq itu boleh kita ganti dengan kullu. Kullu, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah penulis memulai karyanya dengan mengucapkan bismillah dan mengucapkan hamdalah, setelah itu beliau bertasyahud di sini. Karyanya setelah itu dilanjutkan dengan tasyahud, dan tasyahud pun bukan apa istilahnya? Bukan hanya sekedar menulis seperti itu saja, tapi ada tuntunannya. Ada tuntunannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu khutbatin laisa fihi tasyahud fa innahu kal yadi al juzama. Artinya segala khutbah yang dimana di dalamnya tidak ada bacaan tasyahud, maka itu seakan-akan seperti kal yadi al juzama, seperti tangan yang terpotong atau seperti tangan yang terkena lepra atau kusta. Jadi bagusnya ketika kita khutbah atau memulai setelah basmalah, setelah hamdalah, langsung dilanjutkan dengan bacaan tasyahud. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Setelah tasyahud di sini penulis langsung melanjutkan lagi tulisannya dengan mengucapkan sholawat, ya. Sholawat. Di sini musannif atau penulis tidak menyendirikan sholawat dengan salam, tapi malah penulis menggabungkan bacaan sholawat dan salam. Kenapa demikian? Karena Pak, kalau kita mau menyendirikan sholawat tanpa mengucapkan salam, ini hukumnya makruh. Jadi asalnya ketika di luar sholat, ketika kita mau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW harus dibarengi dengan mengucapkan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita cuman mengucapkan sallallahu alaihi, tak boleh. Hukumnya makruh. Tapi kecuali dalam 3 tempat atau 3 keadaan, yang dimana di sini tidak dimakruhkan kalau kita mau menyendirikan sholawat saja atau salam saja. Kapan itu? Yang pertama ketika dari Nabi sendiri, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terserah beliau mau bersalawat saja, mau salam saja tanpa dibarengi sholawat dan salam, itu tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua ketika ada nas, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu misalnya kapan? Ketika kita mau tasyahud. Ketika kita mau tasyahud, at-tahiyatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Di sini ada enggak assalamu alayka sallallahu alaihi? Tak ada kan? Cuma salam saja kan? Cuma salam. Berarti di sini kita boleh menyendirikan salam saja tanpa mengucapkan salawat. Dan begitu juga ketika kita bersolawat di tasyahud.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada bacaannya wassalam kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. Ada enggak? Tidak ada. Nah, di sini boleh kita untuk menyendirikan bacaan sholawat dan salam. Lalu yang ketiga, ketika kita berada di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, ketika kita berada di depan makam beliau, maka ini tidak masalah kalau kita cuma mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Itu tak masalah. Ya. Jadi tidak masalah kalau kita cuma menyendirikan bacaan assalamu alayka ya Rasulullah. Tak perlu kita tambahkan assalamu alayka sallallahu tak perlu seperti itu. Ya. Sallallahu alaihi sallallahu salawatnya Allah kepada Nabi. Gimana tuh maksudnya? Salawat Allah kepada Nabi. Ada salawat Allah kepada Nabi, ada salawat malaikat kepada Nabi, ada salawat mukminin kepada baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi. Pertanyaannya bagaimana salawatnya? Bagaimana salawatnya? Kata para fuqaha, salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi itu as-sana atau pujian. Jadi kalau Allah bersalawat kepada baginda Nabi itu artinya as-sana atau pujian. Yang pertama. Lalu salawatnya malaikat kepada baginda Nabi itu artinya istighfar, meminta ampunan. Lalu salawatnya kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi itu artinya doa. Artinya doa. Sallallahu alaihi wa ala alihi, dan kita bersalawat kepada keluarga Nabi. Pertanyaannya, siapa keluarga Nabi? Nah, man alun Nabi? Siapa keluarga Nabi? Kita lihat. Kalau dia fi maqamiz zakat, kalau kita lihat itu dari zakat, maka keluarga Nabi adalah min bani Hashim wa min bani Abdul Muthalib. Itu kalau dari zakat. Keluarga Nabi kalau kita lihat dari zakat itu adalah dari Banu Hashim dan Banu Muthalib atau Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau kita lihat fi maqamid du'a, ketika berdoa, maka yang dimaksud dari alun Nabi atau keluarga Nabi adalah kullul mu'minin, setiap semua orang-orang mukmin. Kalau kita katakan fi maqamis sana, ketika pujian, as-sana pujian, maka kita katakan maksud dari alun Nabi atau keluarga Nabi adalah kullul mu'minin at-taqi, segala atau setiap orang mukmin yang bertakwa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat, siapa sahabat Nabi? Kullu man laqiya Nabi, segala orang yang pernah bertemu sama Nabi, mu'minan bihi, dia beriman. Kullu man laqiya Nabi mu'minan bihi walau wa mata alal Islam, dan matinya dalam keadaan Islam, walau takhallal riddatuhu, walaupun pernah murtad tapi masuk Islam lagi. Jadi yang dikatakan sahabat Nabi itu yang pertama, dia yang bertemu sama Nabi, yang pertama. Jadi kalau ada seseorang yang hidup di masa Nabi tapi tak pernah bertemu sama Nabi, tak tahu bagaimana fisik dari Nabi, maka dia tidak kita katakan sahabat. Seperti siapa? Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di masa baginda Nabi Muhammad, akan tetapi beliau pernah jumpa enggak? Tak jumpa. Beliau bukan sahabat. Mu'minan bihi, bertemu sama Nabi tapi harus mengimani Nabi, harus beriman kepada Nabi. Kalau bertemu sama Nabi tapi dia tidak beriman, seperti misal siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, itu bukan sahabat Nabi. Walaupun dia pernah bertemu sama Nabi, walaupun dia tahu bagaimana fisik atau bentuk wajah dari Nabi, akan tetapi karena dia tidak mengimani Nabi, maka dia tidak kita katakan sahabat. Lalu mata alal Islam, matinya pun dalam keadaan Islam. Matinya dalam keadaan Islam, walaupun dia pernah murtad, walaupun dia pernah riddah, jatuh ke dalam murtad, tapi setelah itu dia bertobat, balik lagi ke Islam, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, maka dia kita katakan adalah seorang sahabat Nabi. Wa sahbihi wasallam. Wa ba'du itu adalah fasul khitab, dia memisahkan perkataan dari perkataan satu sama perkataan yang kedua. Wa ba'du fahadza mukhtasarun.
Dan ini adalah mukhtasar atau rangkuman, ya, rangkuman. Rangkuman mukhtasar kata asy-syarih, pensyarah di sini, maksud dari mukhtasar atau rangkuman adalah qalla kalamuhu wa katsura ma'nahu. Jadi mukhtasar atau rangkuman itu adalah perkataan sedikit akan tetapi mengandung makna yang banyak. Itu maksud dari mukhtasar. Jadi di dalam risalah ini, di dalam risalah Mukhtasar Latif karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadur rahimahullahu taala, dia ringkas sedikit akan tetapi mengandung makna yang banyak. Kata Khalil, qala al-Khalil, mukhtasar itu adalah al-kalamu yukhtasaru liyuhfad wa yubsat liyufham. Jadi suatu perkataan, kata Khalil, suatu perkataan itu yukhtasaru liyuhfad, dia diringkas, dia dirangkum, liyuhfad, agar seseorang bisa menghafalnya. Wa yubsat liyufham, dan dia dibanyakan tulisannya agar liyufham, agar bisa memahami. Jadi perkataan itu, maka di sini musannif atau penulis menulis risalahnya yang mukhtasar, yang diringkas tadi, biar apa? Biar kita sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu bisa menghafal matan-matan yang ada di pembahasan ini. Itu intinya. Makanya dibuat sedikit, dibuat ringkas. Coba kalau seandainya nih risalah ini 3 jilid, enggak dibaca tuh. Dibaca aja mungkin tanda, apalagi dihafalkan seperti itu. Dibaca aja mungkin tanda, apalagi dihafalkan. Oleh karena itu dibuat sedikit, ini tujuannya buat apa? Agar kita selaku penuntut ilmu mudah menghafalnya, gitu. Fahadza mukhtasarun fima la budda likulli muslimin. Ini adalah rangkuman yang sangat ringkas sekali, yang dimana fima la budda, yang dimana diharuskan bagi setiap muslimin, likulli muslimin, min ma'rifatihi, untuk mengetahui risalah yang singkat ini, yang ringkas ini, au ma'rifati mislihi, atau mengetahui yang sejenisnya atau yang semisalnya, min furudit thahara was salati wa ghairihima, yang dimana di dalam mukhtasar tadi itu ada pembahasan dari rukun-rukun, min furudit thahara. Jadi pembahasan ini akan dibahas pembahasan inti atau pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Tidak boleh seorang muslim jahil terhadap perkara ini. Seperti apa? Seperti misalnya tentang toharo, bersuci. Ini setiap muslimin, entah laki-laki atau perempuan, apalagi yang sudah kena baligh, yang mana baligh itu, umur baligh itu adalah mereka yang sudah dibebankan oleh syariat, maka harus mengetahui hukum yang terkait masalah ini, tentang toharo, tentang sholat, dan selain daripada dua itu, toharo dan sholat. Misalnya tentang puasa, itu juga harus diketahui. Min furudit toharo wa sholati wa ghairihima fayajibu ta'allumuhu, maka wajib bagi muslim tadi untuk mempelajarinya, untuk belajar. Wa ta'limuhu, dan mengajarnya. Pertama wajib untuk belajar dan wajib untuk mengajar, ya. Wajib untuk belajar dan wajib untuk mengajar. Tapi bagaimana kalau kita mau mengajarkan orang, mau mengajarkan anak-anak kita, sementara kita tidak tahu masalah toharo, sementara kita tidak tahu masalah sholat, apa yang mau diajarkan? Maka daripada itu harus belajar dahulu. Al-ilmu, gimana Ustaz? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita hendak bicara dan sebelum kita hendak berbuat. Ilmu dulu, mengetahui dulu, baru kita berbicara, baru kita beramal, seperti itu. Dan asyair pernah berkata, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, sesungguhnya satu orang faqih yang dia wara'. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Itu ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ibadah. Nah, maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya syaitan itu lebih takut kepada ahli ilmu, orang faqih, daripada 1000 ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi
1000 orang ahli ibadah ini kerjanya misalnya di masjid aja, baca Quran, sholat, segala macamnya, tapi dia jahil atau tidak mengetahui perkara-perkara yang harus dia diketahui, sehingga nanti wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah, ya kan? Tapi beda sama orang faqih. Kalau orang faqih itu otomatis ketika dia mau beramal, ketika dia mau sholat, ketika dia mau puasa, ketika dia mau zakat, ketika dia mau haji, dia faqih dulu. Faqih dulu, harus tahu dulu hukumnya. Bagaimana dia mau beribadah sementara dia tidak mengetahui hukum tersebut? Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Di Nazm Zubat dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu segala perbuatan yang dimana itu dia tidak mengetahui hukum asalnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dia beramal akan tetapi dia tidak mengilmui, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka perbuatannya atau amalannya tertolak seperti itu. Fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu mimman yahtaju ilaihi minar rijali wan nisa'i wasyigari wal kibari wal ahrari wal abid. Yang mana ini wajib dipelajari, wajib untuk diajari bagi mereka yang membutuhkannya. Mimman yahtaju ilaihi, bagi mereka yang membutuhkannya. Siapa yang membutuhkannya? Minar rijali, dari kaum lelaki, wan nisa'i, dari kaum perempuan, wasyigari, dari anak-anak, anak kecil, wal kibari, orang gede, orang besar, wal ahrari, orang merdeka, wal abidi, dan budak. Nah, jadi tidak ada alasan entah dia koci, entah dia godang, entah laki-laki, entah dia perempuan, entah budak, entah dia orang merdeka, wajib dia mengetahui permasalahan ini. Ya, wajib mengetahui permasalahan ini. Kata salah satu ulama mengatakan ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari selaku mukmin. Jadi ada 3 ilmu yang mana 3 ilmu ini wajib dipelajari. Yang pertama ilmu bagaimana caranya agar kita bisa mengimani Allah. Ya, ilmu mengimani Allah itu yaitu pembahasan tentang akidah, hukumnya wajib belajar. Yang kedua, bagaimana caranya ibadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana berwudu, bagaimana bertayamum, ini hukumnya wajib. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa mensucikan diri kita, ini hukumnya wajib dipelajari, yaitu ilmu tazkiyatun nafas atau bahasa lainnya ilmu tasawuf. Mungkin kalau bahasa tasawuf itu banyak kontroversinya. Kita ambil yang amannya, yaitu ilmu tazkiyatun nafas. Ilmu tazkiyatun nafas atau ilmu yang mensucikan diri. Berapa menit lagi, Pak? Masih 6 menit lagi? Masih lama. Baik. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumina fid dharain. Itu masih mukadimah tuh, Pak. Masih mukadimah. Kita belum masuk taharah nih. Ini taharah sekarang. Baik, babut taharah. Ya, bab tentang taharah. Sebelum kita masuk tentang taharah, kita harus mengetahui dulu definisi dari taharah. Itu apa? Lalu apa maksud dari taharah? Apa alat atau media yang digunakan untuk toharoh, lalu apa wasilah untuk medianya toharoh. Ada 4 masalah toharoh ini. Yang pertama definisi dari toharoh. Apa definisi dari toharoh? Secara bahasa artinya an-nawafatu awil khulusu minal adnasi hissiyatan kanat au ma'nawiyah. Artinya membersihkan atau melepaskan minal adnas, dari segala macam kotoran, hissiyatan kanat, yang tampak di mata, au ma'nawiyah, atau yang tak nampak di mata. Itu definisi toharoh secara bahasa, yaitu membersihkan segala macam bentuk kotoran. Entah kotoran yang nampak. Yang nampak ini entah dia suci atau najis. Seperti yang suci seperti apa? Seperti ludah, dahak, itu kan kotoran. Tapi dia najis enggak? Tidak najis. Ya.
atau kotoran yang itu najis, seperti misalnya darah, nanah, muntah itu najis, kotoran juga. Yang tampak atau yang tak nampak, au ma'nawiyah, yang tidak nampak, ini pun juga dibersihkan. Yang tidak nampak ini, kotoran yang tidak nampak ini apa? Yaitu penyakit hati. Penyakit hati seperti hasad. Kata ahlul ilmi bahwasanya pokok dari penyakit hati itu ada 3 katanya. Pertama hasad, yang kedua kiber, yang ketiga ujub. Yang pertama hasad, yang kedua kiber, bersombong, tercongkak dia. Yang ketiga ujub, merasa dirinya yang paling mantap, yang paling jos. Nah, ini pun juga wajib dibersihkan. Walaupun ini maknawiyah, yang tidak nampak oleh mata kita, yang dimana ini tidak ada pengaruhnya dalam pembahasan toharo secara definisi istilahnya. Tapi nanti terkadang kita dituntut untuk mensucikan hati kita. Ya, jadi kan mensucikan itu kan ada yang tampak. Seperti misalnya kotoran, itu kan wajib untuk dihilangkan dulu, wajib dibasuh dulu. Biar apa? Biar kita sholatnya sah. Karena kalau seandainya masih ada najis tapi tidak dihilangkan, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau masih ada penyakit di hati, yang itu kan bukan lagi berbicara tentang keabsahan sholat, tapi ini akan berpengaruh tentang ibadah kita, berpahala atau tidak. Jadi kalau kita mau ibadah kita diterima atau berpahala nilainya, maka wajib ini dihilangkan dulu, dibersihkan dahulu. Jangan sampai kita beribadah ada unsur riya. Dia sholatnya sah, tapi berpahala enggak? Tidak berpahala. Atau misalnya kita beribadah, ada rasa congkak, ada rasa ujub, merasa bahwasanya sholat kita lah yang paling sunnah di muka bumi ini. Nah, sholat kita yang paling sunnah di muka bumi ini. Itu dia sholatnya sah, tapi berpahala enggak? Tidak berpahala. Kenapa? Karena masih ada penyakit hati. Maka daripada sini kita katakan, walaupun toharo itu pembahasannya tentang ibadah, tentang ibadah hisiatan yang tampak, tapi terkadang kita diminta untuk membersihkan yang tidak nampak. Mungkin hanya ini pembahasan, nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah Isya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.